يا رب يا عالم الحال إليك وجهت. Ba'dal asar. Enggak sih, enggak ba'dal asar. Ketika menguningi matahari sampai tenggelam, itu mungkin ke bawah lagi. Ketika mungkin ke bawah lagi. Walau apa namanya? Ini sama juga bagi orang yang tidak sholat asar tetap. Tetap hukumnya haram walaupun bagi orang yang belum melakukan sholat asar. Hukumnya tetap haram dan berlanjut keharaman ini sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Itu indal isfirar. Kalau kita sekarang sore itu yang sampai kuning tuh matahari tuh udah mau tenggelam, itu jangan tuh. Jangan. Kemudian yang empat. Ba'da sholatis subhi hatta tatlu asy-syamsu. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini sama sebenarnya, gak beda jauh sama yang nomor 1. Tulu syams. Jadi habis sholat subuh nggak dianjurkan sholat sunnah yang lain kecuali berzikir. Nggak ada sholat sunnah pada subuh, nggak ada. Gobliyah ada? Nggak ada. Ba'diyah asar, ba'diyah subuh itu tidak ada. Jadi setelah melakukan sholat duduk, jangan tidur. Dalam satu riwayat hadis tuh nih dapat siapa orang yang ba'da sholat subuh dia zikir, dibaca wirdul latif, pokoknya zikir dah, di ngaji ya, baca yasin. Biasanya kalau pesantren yasin, habis itu wirdul latif sampai terbitnya matahari, dia nggak tidur, duduk sholawat. Udah kelar tuh yasin wirdul latif, udah kelar, diterusin lagi di sholawat. Kata Nabi apa? Dia pakaan nama hajatan tamah. Akan dia pergi haji sempurna. Maksudnya apa? Thawabul haj, pahala daripada orang yang pergi haji mabrur, bukan haji mardut. Kita pergi haji belum tentu mabrur. Tapi kata Nabi yang menjanjikan Nabi, duduk diam, kagak ngomong, kagak apa, dia zikir, dia habis kelar wirdul latif pegang tasbih. Pagi emang waktunya fresh. Sampai terbit matahari baru dia tidur. Aneh ngelihat sendiri langsung tuh Habib Taufik tuh kalau pagi keluar nih dari rumah 5:30 duduk udah ada tamu. Kan subuh jam 5-an, 4:30 dah. Sampai 5:30 kelar wirid semuanya keluar, udah ada tamu, nggak tidur. Nemenin tamu ibadah nggak? Ibadah. Duduk 7:30 jam 8 masuk tidur. Bangun jam 11. Itu adahnya. Jadi melanjutkannya di waktu setelah tertafi gadra rumhin, setelah matahari terbit dan terangkat sekadar gadra rumhin. Udah melakukan isyraq, salat sunnah isyraq tuh dikelar jam 8. Kelar semuanya. Seperti itu adahnya orang-orang gede. Menyaksikan sendiri tuh tamu 5:30 pagi. Kan aneh kalau di Habib Taufik tuh biasanya kalau apalagi Jumat pagi, aneh selalu setiap minggu ngaji Quran di sono. Mulai jam berapa? 5:30. Itu ya Taufik udah duduk situ. Udah ada tamu yang datang, yang undang, yang nanya masalah, yang konsultasi, semuanya. Ngaji. Taufik nerima tamu. Kita ngaji dengan hafalan. Salah langsung tegur Ustaz, padahal lagi ngobrol. Salah. Buyar langsung, hilang hafalan, hilang. Iya lupa. Sampai habis ngeliat Quran. Jadi kagak bener buyar, bab deg-degan takut. Mestinya kan stabil gitu. Cuman yang negur orang-orang tornado. Waduh gawat dah. Ini adahnya. Kalau kita pagi bangun kerja. Pagi jam 6. Kalau nggak jam 6 kereta ketinggalan.
walhasil akhir zaman. Gak apa-apa, yang penting hati kita jangan sampai lalai sama Allah. Iya. Kalau kita sampai zahir udah lalai, hati ikut lalai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yang kelima, ba'da sholatil asri hatta taghruba. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi yang ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar ini sama dia hukum keharamannya. Kalau belum melakukan sholat subuh masih diperbolehkan. Kalau tadi Ani bilang apa? Walaupun sebelum balik berarti Ani sering kebalik di bab ini nih. Kan lagi ngencengin nih. Kalau sholat subuh, nih waktu misalnya subuh nih, Ani belum sholat, 5:30 baru Ani mau sholat, tapi Ani mau sholat sunnah qobliyah dulu, masih boleh. Paham ya? Masih boleh melakukan sunnah qobliyah. Emang kan sunnah qobliyah subuh ada. Qobliyah subuh ada. Sholat tadi sunnah qobliyah subuh jeder, baru bisa sholat subuh. Nah, ba'da sholat subuh al-musqitah lil qadha, yang menggugurkan terhadap sholat qadha, walau shallaha liman shallaha, bagi orang yang melakukan sholat. Maka setelah dilakukan sholat tersebut baru nggak boleh. Kalau belum dilakukan masih boleh. Asar sholat 5:30 maghrib, enggak sholat apa qobliyah asar dulu, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Habis itu baru melakukan sholat. Boleh. Balik tuh tadi Anda tuh kebalik tuh. Dah. Jangan maksiat jadi lalai mulu ini. Astagfirullahaladzim. Ini keharaman berlanjut terus sampai tenggelamnya matahari. Wallahu a'lam. Ada mau dibahas? Berarti kalau ada sebab mutagodim nggak apa BB? Kita belum masjid di Awqatul Muharramah boleh. Boleh ya. Terus kalau yang lain-lainnya, kalau nggak masuk sabab mutagodim sama mugorin, berarti yang lain selama di Mekah boleh nggak haram? Nggak haram. Ya. Berarti kalau misalkan selain dari yang mutagodim sama mugorin, Mutaakhir juga. mutaakhir nggak ada sih. Di bawahnya. Au kana sababun mutaakhir kal istikharah. Di syarahnya ada Ustaz. Tahrumu faslun tahrumu shalah, bawahnya al makna anna shalah allati laisa laha sababun mutaqaddim wala mugarin laha bi an lam yakun laha sababun aslan kana fil mutlaq au kan, atau ada walakinnahu mutaakhir. Al maknanya nih. Al maknanya bukan di matan nih. Jadi nasolah laki laisa laha sababun mutaqaddim. Karena ini kan dapat nih di kemarin ikut kelas soal. Nasolah. Iya. Ani sering kebalik di sini Tat. Belum di masjid Ani kebalik, Ani bilang minggu depan ulangin lagi dah. Bang begitu ngeri juga, nanti tanggung jawab nih. Berarti istikharah boleh ya di waktu tahrum ya? Tahrumu. Iya, waktu tahrumu boleh. Enggak dong. Tahu kan? Iya, jadi aukana atau menjadi walakinnahu, dia itu mutaakhirun anha. Oh, yang diakhirkan dari itu sholat ya? Sebabnya itu Sebabnya. kan istikharah. Ana sholat lati laisa laha sabab. Punya sholat yang tidak ada baginya sebuah sebab mutaqaddim. Alihah atas sholat tersebut wala mugorin laha, dan tidak ada mugorin bagi sholat tersebut. Yang lam yakun laha sababun asl, dengan tidak menjadi bagi sholat tersebut sabab pada dasarnya. Karena fil mutlak, seperti sholat sunnah mutlak nggak ada mugorin wala mutaqaddim. Aukan atau menjadi walakinnahu mutaakhirun anha. Nah, ini maksudnya apa? Aukan atau ada sebab, tapi sebabnya mutaakhir. Sholat dulu baru ada sebabnya. Iya. Kal istikharah wal ihram. Tahrumu. Nah, itu jawaban itu. Oh iya. Walatan ajidu bi khamsati awqat. Nah, Dan tidak terikat di dalam yang 5 waktu. bukan walatan agit, tidak sah di dalam 5 waktu ketika melakukannya. Nah, talatun minha tata'alagu biz zaman wa allati bada'a biha. 3 daripada tadi itu terikat dengan waktu. Yang dimulai dengan sholat sunnah bil fi'li wa humal akhirani. Dan yang kedua terikat dengan perbuatannya. Dan itu al akhirani. Amanat. Coba gimana Pak? Yang mana? Talatun minha. Salah satu minha tata'allaqu biz zaman.
terkait atau tergantung dengan zaman waktu. Wahya allati bada'a biha, yaitu yang akan dimulai dengan zaman tersebut. Wasani bil fi'li, yang dua dengan fi'il, yaitu ba'da sholatil asar dan ba'da sholatus subuh. Oh iya. Berarti ada yang haramnya lewat waktu, ada yang haramnya lewat perbuatan gitu. Perbuatan. Jadi kan tahrumu wala tan'ajid. Tahrumu wala tan'aqid. Fi khamsati awqat. Allati laisa laha, kalau di ini tuh tahrumi kapan? Bagi apa? Allati laisa laha sababun mutaqaddim wala mugorin wala mutaakhir. Amalati laha sababun mutaqaddim kal faita apa nih lupa? Salat wudu. Ya, salat wudu. Wal mandura, salat yang dinazarkan. Wa tahiyatul masjid, tahiyat masjid. Wa sunatil wudu, sunatil tawaf. Walati sababuha mugarin istisqa antu ya usuk wa jalma bin hajar mimma sababu mutaqaddim. Fala yahrumani fi syai'in min hadhil awqat. Berarti ini mutaqaddim wa mugarin enggak haram. Hadza kullu fi ghairi haram di Mekah. Ini semua di selain Mekah. Amma fi fala tahrim mutlaqan. Adapun dalam kota Mekah enggak ada yang haram walaupun dia sholat di waktu yang haram. Gitu ya. Sini sholat awqat ta'khir sabab mutaakhir banyak, ada 6. Sunnah ihram, sunnah istikharah, sunnah keluar dari rumah, sunnah pengen perjalanan jauh, sunnah perang, sunnah hajat. Itu mutaakhir semuanya kan tuh. Sebelum perang, sebelum bepergian, sebelum keluar rumah, sebelum dapat jawaban, istikharah, sebelum ihram. Jadi semuanya. apapun sholat sunnahnya selama di Mekah di waktu yang diharamkan Halal. Ba'da subuh nggak masalah. Bahkan ba'diyah halal boleh ya. Ba'diyah halal. Ya, Maksudnya berarti boleh. tapi ada apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya ini baru inlam gitu apa nih? Inkana gitu kan. Inkana Ya, goyah sekalipun jadinya. ya. Nah berarti Bibna subuh asar memang nggak ada ba'diyah. Nggak ada. Nggak ada. Bukan karena sebab bizaman. Bukan. Memang nggak ada ba'diyah. Nggak ada. Nah terus berarti sholat apapun selama di Mekah yang di sini haram di luar Mekah nih khurujul Mekah nih selama di Mekah jadi boleh gitu walaupun itu ta'alaq bizaman au bi fi'il sama satu lagi indal istiwa fi yaumil jumu'ah. Di situ yang ketiga min istiwa isyams hatta tazul. Kalau sini aneh nih yang lagi nih di situ deh indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazul. Anasaniya minal abad alladzi karamu biasa sabiga wa betul bulu bisa mas satu sama pas tengah-tengah teman-teman. Mustamir tarim ila antazul. Hingga dia kegeser sedikit kan? Berapa detik doang ya. Wa yustatna wa betul istiwa syams yaumal jum'ah. Dikecualikan waktu istiwa di hari Jumat. Fa inna la tarum bihi walau mimman la yahdurul jum'ah. Ya berarti perempuan juga boleh. Boleh. Liman lam yahdur tadi kalau ini kasih gambaran seorang pria ada udzur nggak bisa hadir Jumat sakit, dia mau sholat di rumah, tapi di sholat pas istiwa sholat sunnah yang boleh. Coba tanya, udzur Jumat sakitnya kayak gimana? Coba tanya. Gantian nanya, coba tanya. Mau kasih bahan itu. Udzur yang mubihu tayamum yang diperbolehkan untuk kita. Ntar dia ada ini nah, bang sakit gigi udah dia gue pegang nggak bisa begitu bang sih diam aja di rumah. Nggak bisa. Udah kalau ini kita nih meriang berangkat nggak ada, kalau meriang bukan termasuk udzur. Apalagi Jumat ngaji meriang dimundur Bibna yang Rasul warisin. Jawab nyerah kita dah. Itu hukumnya haram. Kalau di sini ulama sebagian memberikan ibarahnya itu makruh, tapi makruhnya makruh tahrim. Nah perlu diketahui nanti sering kita dapetin karohatut tahrim, karohatut tanzih dalam hukum. Makruh haram, gimana itu makruh haram? Kalau makruh kan makruh haram, tapi nanti ada karohatut tahrim. Karohatut tahrim itu apa? Ma thabata tahrimuhu bidalili qat'i la yahtamilu ta'wil. Itu haram yang sabat, ketetapan pasti. Kalau yang karohatut tahrim ma thabata tahrimuhu bidalil yahtamil ta'wiluhu, sesuatu yang ditetapkan keharamannya dengan satu dalil yang memungkinkan untuk dikira-kirakan atau ditakwil. Itu yang nakwil bukan kita, para ulama yang memang kapasitas keilmuannya udah mumpuni yang bisa ditakwil. Seperti apa? Ya seperti ini, sholat yang di 5 waktu. Nah definisinya apa? Karahatut tahrim
taktadi al-itsm. Itu dia mendapatkan dosa. Dosa tapi nggak seperti dosanya haram. Kalau karahatut tahrim tetap dapat dosa tapi nggak seperti dosanya haram. Seperti salat di 5 waktu yang diharamkan tadi. Kalau karahatut tanzih tidak mendapatkan dosa, seperti dia melakukan sholat sunnah antara azan sholat subuh dan qomat pada selain sholat sunnah qobliyah, dan sholat sunnah ketika udah qomat, itu karahatut tanzih hukumnya. Jadi mestinya apa? Jangan kalau udah tahu nih kalau saya sholat, saya berdiri untuk sholat sunnah qomat nih, jangan sholat, dapetnya karahatut tanzih walaupun nggak terkena hukum haram, tidak terkena dosa, kita bisa ketinggalan 1 rakaat. Fadilah setiap rakaat kan besar kalau sholat berjamaah. Berarti salah satu kalau tanzih itu mukhalif bi sunnah Nabi ya. Iya. Sunnah Nabi. Lebih tepatnya tuh kalau yang mukhalif tuh khilaful aula. Khilaful aula. Itu khilaful aula dibuat definisinya ulama mutakhir itu ada sini. Kan baina kulli adzanin sholatun liman syaa. Liman syaa. Cuman itu mesti ada pengira-ngira lagi tuh modelnya. Sebab banyak orang, apalagi kalau ini nih. Allah, ada tuh ahkam-ahkamnya. Khilaful aula mutakhirin yang buat tuh. Khilaful aula tuh di bawahnya makruh. Khilaful aula Azimah. Nah, zada ba'dul mutakhirin khilaful aula. In kana talabut tarki ghairu jazim binahyin maksus bahwa makruh. Kalau ada tuntutan untuk meninggalkan tapi tuntutannya enggak kenceng, enggak jazim dengan larangan yang khusus, maka itu hukumnya makruh. Wa illa kalau ada yang khusus kalau ada yang jazim, benar-benar jazim harus tinggalkan, enggak bagus, khilaful aula. Contohnya apa khilaful aula? Ini ada nih contohnya. Oh, enggak ada sih contohnya. Bentar. Wah. Contohnya deh. Di buku ya, kalau kita kunut, baru tadi aneh bahas. Kunut itu kita kan begini. Ini begini nih, khilaful aula. Nih. Itu karena ini jazim. Karena di dalam sholat itu udah doa. Kita angkat tangan begini nih anjuran, tapi begini kan penutup doa di luar sholat. Ketika di dalam sholat nggak disunahkan, bahkan hukumnya khilaful aula. Itu di buku ya. Lebih baik hindarkan. Lebih baik dihindarkan, bukan cuma makruh. Makruh di bawahnya makruh. Jadi kalau kasarnya lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Gitu. Harus. Kalau makruh kan ghairu jazim. Enggak benar-benar suruh tinggalin, tapi ahsannya tinggalin. Karena kenapa? Kalau kita ninggalkan dapat pahala. Tapi kalau khilaful aula tinggalin, benar tinggalin. Enggak dapat dosa enggak, tapi lebih utama jangan dikerjakan. Kalau di luar sholat kan gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di dalam sholat enggak. Kan sholat sendiri definisinya apa? Doa. Gitu. Kok gitu tapi begini juga doa. Ini dari Nabi begini. Gitu. Yang angkat tangan dari Nabi. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan? Sunnah rawatib bisa dikodok kan? Kayak qobliyah subuh nih kita ketinggalan, mau jamaah di masjid udah mulai. Salat sunnah tuh abadan boleh digodok. Boleh ada di sunnah. Dia habis kita jamaah ke masjid, buat kita terlambat tuh. Habis itu Godok jangan di yang 5 waktu. qobliyah subuh. Jatuhnya faedah berarti umum ya? Faedah umum berarti boleh. Cuma kalau buat subuh ada kaifiat yang lebih memang. Antum ada dianjurkan sholat di bed 2 rakaat. Habis itu tidur miring ke kanan. Ada yang lebih dahsyat lagi kita kaifiatnya. Dan itu ada di Bidayatul Hidayah tuh. Bukan cuma sekedar sholat di masjid. Jadi ada aturan subuh. Kalau sholat godo subuh misalkan lewat dari waktu isyraq tapi nggak bisa Beb? Boleh Godok tuh.
rawatib. Jawab biar lupa waktu qabli wa iya afdal fi jami' nawafil takuna fil bait. Yundab qadha nafal al mu'aggad kal id wal witr wal rawatib mutlaqan. Itu bugia kan? Bal law i'tada syai'an min an-nafli al mutlaq fatarakah li waqtil mu'tad walau li 'udhur. Sana lahu qadha'ahu li ala tamil ad-da'a wa rifahiyah wa la yusqadha disabab kal kusub wa tahiyah. Godok berarti kan yundab deh, bukan rawatib. Godok kan gini yundab godok nafal al mu'aggad kal id wal witr wal rawatib. Oh iya berarti termasuk sunnah. Godok tuh sunnah. Bila yaumil qiyamah udah mati. Karena salat mutlak kalau jadi wirid boleh diwirid. Salat mutlak Kalau jadi wirid kan waman fatah waradahu ay minan nafil mutlak na apa nudiba apa nada apa sih? mudibah. Nudiba lahu godok. Itu mutlak, nafal mutlak di situ. Gimana sih? Apa aja ibarohnya udah kagak di yang di bawah begitu. Coba lihat. Ibarohnya tuh. Oh ini ayat itu mubadaru ila qada'i nafsi sunnah wa kadza ila qada'i itu wajibat yang sunnah ya lama lahu sebab karatu itu ila andal nanti tetap sunnahin dong. Godok. Gobok tetap Gobok sudah boleh dikodok. itu jatuhnya termasuk faitah nanti. Faitah berarti kan boleh. Faitah ada sebab. Berarti yang ada sebab gitu kan. Sebabnya apa itu kalau faitah? Mutakhodim. Iya gak? Mutakhodim. Kan tadi apa tadi? Yang haram laisa laha sabab, yang tidak memiliki sebab mutakhodim dan Orang terawih boleh digodok sih. Mugarin. Apa yang bebarengan boleh digogok. Manfaat tahu. Wa manfaatahu. Wa manfaatahu wirdu ay minan nafil mutlaq. Mudibah iya. Iya. Berarti disunahkan juga. Atau nafil mutlaq. Berarti faedah di sini umum di sana. Iya benar. Umum faedah kan tadi kan dikatakan allatilah sabab mutaqaddim, yang memiliki sebab mutaqaddim. Kal faedah seperti sholat yang tidak dikerjakan, ditinggalkan dari waktunya. Gobliyah juga termasuk kan kita. Gobliyah tidak dikerjakan di waktunya, goblas subuh, goblas salah. Kita mau godok, berarti jatuhnya dia memiliki sebab mutaqaddim, udah duluan tuh sebabnya. Maka boleh dilakukan sholat tersebut. Lagi hukum sholat ketika khotib udah naik mimbar gimana? Biasanya udah bingung udah nih. Iya biasa itu. Nah, di sini jika khotib udah naik atas mimbar maka haram sholat secara ijma para ulama. Bagaimanapun, walau kanat godoan alal fur, walaupun dia itu memiliki godok yang harus segera dilakukan. Illa kecuali sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyat masjid, maka harus kalau dia mau melakukan harus ditakhfif, diringankan. Arti mengerjakan hanya rukun-rukunnya aja. Nggak boleh dia melebihi dalam sholat tahiyat masjid itu melebihi 2 rakaat, harus hanya 2. Berarti kalau yang wajib-wajibnya aja apa? Allahu Akbar, nggak usah pakai doa iftitah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kelar, ruku. Apa baca surat? Takhfif. Ya, cuman tumanina harus. Jangan wah kan takhfif. Jangan. Tetap ada tumanina karena termasuk rukun daripada salat tersebut. Ya. Ada yang nanya misalnya, udah naik mimbar, khotib masih sholat. Di sini salat sunat tahiyat masjid. Boleh. Bukan nggak boleh gitu.
Itu sholat jenazah ente dah. Iya. Orang ngaji ente gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Muskilahnya. Habis Wallahu a'lam bishawab.